Syari'atu Rabbina nurun Salat Id itu di dalam madhab fuqaha madahibul arba'ah keseluruhannya hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan baik secara jamaah atau secara munfarid, jamaah bersama-sama ataupun secara sendiri, baik terhadap hamba sahaya ataupun terhadap para musafir dan akhwatnya. Abdolnya di mana dilakukannya? Abdolnya di lapangan. Boleh di masjid, tapi abdolnya di lapangan. Karena apa? Biasanya sholat hanya seperti sholat Jumat kita hanya ihwan misalkan, sedangkan di dalam sholat Id akhwat pun dianjurkan. Hatta orang-orang yang sedang haid pun dianjurkan untuk datang mendengarkan khutbah. Sedangkan khutbahnya para ulama mengkias sama dengan khutbah Jumat kaifiyahnya. Hanya saja kalau sholat Jumat khutbah dahulu baru sholat. Kalau sholat Id sholat dulu baru khutbah. Sebagian ulama mengatakan cukup satu khutbahnya, tidak disamakan dengan khutbah Jumat karena tidak ada dalil yang menohok langsung memerintahkan disamakan dengan khutbah Jumat. Adapun kaifiyah sholat sunnah idnya, tidak ada sunnah qobliyah sebelumnya, tidak ada azan. Disunahkan berangkat dari rumah, bersih-bersih, pakaian terbaik, berjalan, berangkat, nanti pulang dengan arah yang berbeda. Sunnahnya tidak ada qobliyah, tidak ada azan. Kaifiyahnya para ulama berbeda pendapat di dalam masalah takbiratul zawaid atau takbirah zaidah. Di dalam madhab Abu Hanifah takbirnya 3 kali. Rakaat pertama 3 kali, rakaat kedua 3 kali. Sedangkan di dalam mazhab Maliki dan Hambali 7 kali di rakaat pertama bersamaan dengan takbiratul ihram. Maksudnya 7 kali itu dihitung dengan takbiratul ihram. Kemudian rakaat keduanya berapa? 5 kali terpisah dengan takbiratul intiqal atau takbiratul qiyam. Takbir dulu, qiyam untuk rakaat kedua, baru 5 kali. Itu madhab siapa? Madhab Maliki dan Hambali. Sedangkan di dalam madhab kita, madhab Syafi'iyah, 7 kali itu zaidah atau zawaid. Berarti di luar takbiratul ihram. Takbir dulu Allahu Akbar, iftitah, baru takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram. Kalau bersama takbiratul ihram berarti berapa kali takbir? 8. Sedangkan di takbir kedua berapa? 5 sama zaidah, tidak termasuk takbiratul intiqal. Takbir qiyam dulu, baru takbir lagi 5 kali. Itu mayoritas madhab Syafi'i. Meskipun boleh ada sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan 7 bersamaan takbiratul ihram, 5 bersamaan takbir intiqal. Dan ini pendapat dari Ibnu Abbas dan Umar bin Abdul Aziz, diterangkan oleh Imam Ibnu Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Sedangkan bacaan di sela-sela takbir itu tidak ada bacaan yang dikhususkan. Tasbih boleh, hamdalah boleh, yang lainnya boleh. Tidak ada kekhususan harus baca ini dan itu. Kebiasaan para ulama terutama dalam mazhab Syafi'iyah baca subhanallah wa bihamdi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca surat setelah baca Al-Fatihah. Yang dianjurkan, bagian dari sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, rakaat pertama mau surat Al-A'la boleh atau surat Qaf boleh. Rakaat keduanya Al-Ghoshiyah atau Al-Qamar. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itu yang diambil di dalam madhab Syafi'iyah. Atau bebas, boleh membaca surat apapun. Bahkan sebagian ulama mengatakan jangan mengkhususkan hanya itu saja, agar surat-surat yang lain dari ayat-ayat yang lain pun terbaca. Tadi hukum salat Id apa? Sunnah
muakkad. Itu pendapat jumhur ulama madhab. Adapun ikhtiar Imam Ibnu Taimiyah wajib aini, dengan argumentasi orang yang haid saja diharuskan untuk datang. Punya ikhtiar pribadi, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan wajib aini, sedangkan mayoritas ulama ahli fikih mengatakan sunnah muakkad. Boleh dilaksanakan sendiri maupun berjamaah. Kemudian setelahnya khutbah. Kalau yang mengikuti kias terhadap khutbah Jumat, maka di khutbah pertama 9 kali takbir, di khutbah kedua 7 kali takbir. Ini bila mengambil kias kepada khutbah Jumat. Tapi Al-Imam Ibnul Qayyim memiliki pendapat, berargumentasi bahwa Rasulullah setiap kali khutbah dimulai dengan hamdalah, bukan dengan takbir. Maka silahkan mau langsung mengikuti pendapat yang lain nggak apa-apa, mengikuti pendapatnya Imam Ibnul Qayyim pun tidak mengapa. Hamdalah dulu, hamdan lillah, ahmaduhu, nahmaduhu, alhamdulillah, baru Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, nggak masalah. Waktunya kapan? Di waktu qadra ramhin, seujung tombak, hampir mirip dengan salat duha waktunya. Sebagian ulama mentahqiq sampai giyabil ahmar, sampai hilangnya warna merahnya, sampai terang berarti. Sedangkan dalam kondisi hari ini, sebagaimana yang ingin ditanyakan itu mungkin ya, yang ditanyakan bagaimana sholat kalau di rumah dengan kondisi hari ini. Maka melihat hukumnya sunnah, boleh secara berjamaah atau munfarid sendirian, tidak masalah di rumah. Kalau mau di rumah, lakukan berjamaah bersama keluarga. Ayah misalkan, anak laki-laki, ibu sama anak perempuan. Khutbah silahkan khutbah semampunya. Baik 2 tadi mengikuti Jum'ah atau 1 saja sebagaimana rata-rata pendapat madhab Hambali. Rukun-rukun khutbah sama sebagaimana rukun di dalam khutbah Jumat. Hamdalah, sholawat serta salat Nabi, kemudian wasiat takwa, baca 1 ayat Quran yang dapat dipahami, kemudian doa untuk kaum muslimin. Itu kira-kira untuk hari ini. Dengan keadaan banyak wabah hari ini, maka sudah termasuk uzur. Boleh sholat di rumah atau silahkan sholat di lapangan dengan tetap mengambil ikhtiar, pakai masker misalkan, tidak asal sembarang salaman misalkan. Adapun yang khawatir untuk tidak mau merapatkan barisan, silahkan di rumah. Nah, sholat di lapangan atau sholat di masjid tetap mengikuti sunnah, tidak menyelisihi sunnah. Sebab bagi yang takut atau khawatir sudah termasuk uzur untuk tidak datang melaksanakan sholat berjamaah. Silahkan di rumah, jangan merusak, mengacak-acak sunnah. Wallahu a'lam bishawab.